إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره نستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. Para hadirin, para pendengar Radio FM, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hakikat tauhid dan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin dari masa ke masa. Para hadirin maupun pendengar Radio FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan yang lampau kita telah jelaskan beberapa syubhat yang dijadikan acuan oleh orang-orang musyrikin untuk membenarkan kesyirikan mereka. Kita telah sebutkan 4 syubhat. Yang pertama, mereka bergantung kepada agama tradisi, agama nenek moyang. Itulah yang mereka jadikan sebagai hujjah mereka untuk menghalalkan kesyirikan mereka, untuk membenarkan apa yang mereka buat. Yang mana senantiasa mereka mengatakan, beginilah agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami, maka kami akan mengikuti jejak mereka. Di mana mereka mengingkari setiap nabi yang diutus karena menyelisihi cara beragama nenek moyang mereka. Syubhat yang kedua yang mereka lontarkan, bahwasanya kesyirikan mereka terjadi dengan izin Allah, dengan takdir oleh Allah SWT. Mereka berlindung di bawah takdir Allah SWT, seolah-olah mereka katakan mereka berbuat syirik karena keinginan keridhaan Allah SWT semata. Syubhat mereka yang ketiga, mereka menganggap barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka cukup baginya untuk masuk ke dalam surga. Sehingga banyak yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin kemusyrikan. Mereka menganggap tidaklah mengapa selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, padahal la ilaha illallah memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki pembatal. Barang siapa yang mengerjakan pembatal la ilaha illallah, akan gugurlah ucapannya. Syubhat mereka yang keempat, bahwasanya mereka menganggap umat Muhammad mustahil akan tergelincir ke dalam kesyirikan selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan keempat syubhat ini telah kita bantah pada kesempatan yang lampau. Adapun berikutnya syubhat mereka yang kelima, mereka mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin terjadi kemusyrikan kembali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpedoman dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala yang berbunyi, inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Di mana mereka menjadikan syubhat mereka, landasan mereka sebuah hadis yang sahih. Mereka mengatakan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arabia. Hadis ini sahih, disebutkan dalam beberapa riwayat oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata mereka, hadis ini menunjukkan mustahilnya terjadi kesyirikan di Jazirah Arab. Karena syaitan mengatakan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh mereka yang salat di Jazirah Arab. Adapun bantahan kepada dakwaan mereka ini, yakni bagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwasanya maksud hadis ini tentang mustahilnya bersepakat seluruh umat untuk berbuat syirik akbar. Kata Ibnu Rajab, hadis ini menunjukkan mustahil seluruh orang di Jazirah Arabia sepakat untuk berbuat syirik akbar. Dan demikianlah yang disyaratkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat Allah SWT yang berbunyi, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini telah berputus asalah orang-orang kafir dari agama kalian. Ketika telah sempurna agama Islam, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya telah
yakni sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dapat kembali disembah di Jazirah Arab ya. Tetapi dia akan fitahrishi bainahum, akan mengadu domba sama kalian. Maka dijawab oleh para ulama, ini hadis menunjukkan mustahilnya sepakat seluruh manusia di Jazirah Arab untuk tergelincir ke dalam syirik akbar. Mustahil secara seluruhnya. Dan berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sebenarnya jawabannya adalah dari kata-kata qad aisa inna syaitana qad aisa, sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Jadi ini kembali kepada prasangka syaitan. Syaitan berprasangka ketika agama Islam telah sempurna, bahwasanya dia berprasangka mustahil ke depan orang-orang akan tergelincir ke dalam kesyirikan. Anggapan syaitan di kala itu. Karena syaitan tidak mengetahui perkara gaib ke depan. Dia tidak mengetahui bahwasanya akan terjadi kesyirikan di umat ini. Karena jikalau kita lihat realita, banyak terjadi kesyirikan setelah meninggalnya Rasulullah. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, beberapa hari saja terjadi kekufuran, murtad orang-orang dari agama Islam. Kembali mereka menyembah berhala, sehingga diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Jadi realita membuktikan kesyirikan terjadi. Bahkan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Apalagi banyak Rasulullah menceritakan tentang akan terjadinya kesyirikan pada umat manusia. Bahkan Rasulullah menyebutkan kelak perempuan-perempuan Daus, suku Daus akan kembali menyembah berhala. Sehingga bokong-bokong mereka bergoyang, berimpitan, yakni berdempetan, saking ramainya mereka menari-nari di hadapan patung yang mereka sembah. Itu kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai perempuan-perempuan suku Daus, bokong-bokong mereka bergerak-gerak di hadapan berhala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syubhat mereka yang keenam, mereka berhujjah dengan syafaat, di mana mereka mengatakan, kami tidak berbuat kesyirikan. Kami tidak inginkan daripada wali-wali yang kami datangi kuburannya, orang-orang saleh yang kami datangkan kuburannya. Kami tidak inginkan agar mereka menunaikan hajat kami, mencukupi kebutuhan kami. Kami hanya ingin meminta kepada mereka syafaat saja. Karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat adalah merupakan hal yang jelas dalilnya dalam kitab dan dalam sunnah. Kata mereka, ketika mereka diingkari mendatangi kuburan-kuburan wali-wali, mendatangi kuburan nabi-nabi, mendatangi kuburan orang-orang saleh, kata mereka, kami datang kepada kuburan-kuburan ini bukan dalam rangka meminta kepada mereka. Kami hanyalah meminta perantaraan syafaat kepada mereka. Karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami datang ke sana minta syafaat kepada mereka untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Kita katakan, kalaulah kalian mengatakan kami hanyalah minta syafaat kepada kuburan-kuburan yang terkubur dalamnya wali-wali yang dikeramatkan, maka ucapan ini adalah merupakan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Ketika mereka mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah menyebutkan, dan adapun orang-orang yang mengangkat dari selain Allah SWT Tuhan-Tuhan, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami, kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala yang mereka sembah bukan karena berhala itu mencipta, memenuhi hajat mereka, memenuhi doa-doa mereka, bukan. Tapi agar berhala-berhala ini karena dianggap merupakan simbol daripada orang-orang saleh yang telah meninggal, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat. Bahkan dengan jelas Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengibadati, mereka menyembah dari selain Allah SWT, Tuhan-Tuhan yang tidak pernah menolak mudarat dari mereka maupun memberikan manfaat kepada mereka. Sementara orang-orang yang menyembah
Tuhan-Tuhan ini berkata, haula, mereka ini adalah merupakan syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah orang-orang yang mengatakan kami mendatangi kuburan wali-wali yang keramat ini dalam rangka minta syafaat, kita jawab, itu jugalah ungkapan orang-orang musyrikin yang mendatangi berhala-berhala mereka. Mereka tidak pernah meyakini berhala itu yang mencipta, berhala itu yang memberi rezeki. Hanyalah sebagai perantara saja, hanyalah sebagai jalan syafaat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada bedanya. Kita katakan syafaat itu adalah merupakan sesuatu yang hak. Tapi syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 44 Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard." Katakan Muhammad, milik Allah seluruh syafaat. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka syafaat itu milik Allah haruslah diminta kepada Allah, bukan daripada orang-orang yang telah mati. Dan dalam syariat telah dijelaskan syafaat tidak akan dapat tercapai kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang akan memberikan syafaat. Kita katakan syafaat ada yang hak, ada yang batil. Ada syafaat yang hak dan ada yang batil. Syafaat yang batil, syafaatnya orang-orang musyrikin yang meminta kepada Tuhan-Tuhan mereka. Atau syafaatnya orang-orang yang mendatangi kuburan wali-wali, kuburan para nabi, meminta syafaat kepada mereka. Ini syafaat yang batil. Karena mereka, para berhala, maupun para nabi, orang-orang saleh, bukanlah pemilik syafaat. Karena syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberikan syafaat dengan dua syarat. Inilah dia syafaat yang hak. Syafaat yang benar, yang akan dapat terjadi kelak, memiliki dua syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dengan izin Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yakni dalam ayat Al-Kursi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah SWT semata. Jadi syarat yang pertama, haruslah dengan izin Allah. Orang yang memberi syafaat itu harus dengan izin Allah SWT. Karena kelak banyak janji-janji Allah SWT akan memberikan syafaat kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang terbunuh sebagai syuhada dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang akan memberikan syafaat harus dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, an yakuna al-masyfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa 'amalahu wa huwa al-mu'min al-muwahhid. Syarat yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat haruslah seorang yang Allah ridhai perkataannya dan amalannya, dan dia haruslah seorang mukmin yang ahli tauhid. Rasulullah mustahil dapat memberikan syafaat karena syafaat milik Allah. Dan kelak Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhai. Siapa yang Allah ridhai? Yakni setiap orang mukmin ahli tauhid yang benar. Dan Rasulullah tidak mampu sedikit pun diberikan Allah SWT izin memberikan syafaat kepada orang-orang musyrikin. Kalaulah syafaat itu milik Rasulullah akan dia berikan kepada pamannya, kepada Abu Talib. Tapi syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah izin memberikan syafaat kepada Rasulullah untuk orang-orang kafir yang tidak diridhai Allah. Karena syarat yang kedua, syarat tercapainya syafaat, haruslah syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidak akan pernah ridha kepada orang-orang musyrikin. Karena Allah mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah ridhai saja. Jadi orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah mustahil dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi jika mereka mengharapkan syafaat Rasulullah, karena syafaat Rasulullah tidak akan dapat digapai oleh orang-orang yang tidak pernah Allah ridhai, yakni orang-orang yang menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya dalam surat An-Najm ayat 26 Allah menyebutkan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak, kata Allah SWT, para penguasa, berapa banyak para malaikat yang di langit
Kata Allah, tidak pernah mampu memberikan syafaat sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Para malaikat-malaikat di langit kelak akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Syafaat itu milik Allah, dia akan berikan kepada malaikat dengan izinnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dan orang-orang musyrikin mustahil dapat syafaat para malaikat. Allah menyebutkan, yauma idzin dalam surat Thaha ayat 109, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu enggak bermanfaat syafaat. Tidak akan terjadi syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah izinkan baginya memberikan syafaat, terhadap orang-orang yang Allah ridhai perkataannya. Ini dua syaratnya. Allah tidak akan pernah memberikan syafaat, izin untuk diberikan kepada malaikat maupun para nabi, karena syafaat adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Maka dialah Allah yang berhak memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dengan izinnya. Akan diberikan kepada siapa-siapa yang dia ridhai. Jadi enggak dapat disamakan Allah dengan makhluk. Karena sebagian orang menganggap Allah itu seperti makhluk. Kata mereka, kalaulah kita mau berhadapan dengan raja, minta sesuatu kepada raja, mustahil kita akan dapat langsung bertemu dengan raja. Kita akan melalui perantara-perantara, menterinya, sekretarisnya dan seterusnya, para penguasa-penguasa dunia. Maka demikian juga dengan Allah, kata mereka. Mereka analogikan, mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Kata mereka, sebagaimana raja, tidak akan mungkin seorang sampai kepada raja, kecuali melalui perantara-perantara yang memberikan syafaat, maka Allah pun demikian. Laqad kadzabu Allah, mereka telah berdusta atas nama Allah SWT. Karena Allah bukanlah seperti sebagaimana makhluk. Kalaulah makhluk, terkadang dia tidak ridha kepada orang-orang yang ingin diberikan syafaat. Tapi karena dia segan terhadap orang-orang yang minta syafaat, segan kepada mereka, maka dia berikan walaupun dia tidak ridha. Terkadang dia tidak izin. Tapi karena kekhawatiran dan seterusnya, ada kepentingan dan seterusnya, karena dia khawatir akan goncang kerajaannya, maka dia berikan izin. Dia berikan syafaat kepada orang-orang yang sebenarnya tidak ingin dia berikan. Karena ada intervensi tertentu. Karena ada kekuatan orang yang berikan syafaat, yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Adapun Allah SWT, penguasa alam semesta, tidak pernah satupun manusia dapat mengintervensi Allah SWT. Karena Allah tidak pernah butuh kepada manusia. Adapun raja, begitu butuhnya raja kepada manusia, kepada para pembantu, mengawal orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Betapa butuhnya raja untuk mengetahui informasi segala macam yang ada di luar istana. Adapun Allah tidak butuh informan. Dia mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Makanya Allah tidak perlu berpantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyembahnya. Maka tidak dapat disamakan Allah dengan makhluk. Maka batillah, gugurlah hujah-hujah mereka yang mengatakan kita tidak dapat menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung karena kita kotor. Kecuali melalui orang-orang suci dengan Allah seperti wali-wali, para nabi, malaikat dan seterusnya. Ini syubhat yang batil. Dan hanya agama Islam yang memerintahkan kita untuk langsung beribadah menyembah Allah tanpa ada perantara. Adapun di luar Islam, semua agama yang menyembah banyak Tuhan, mereka tidak pernah mengatakan semuanya pencipta. Hanya satu yang mencipta, tapi yang lain adalah merupakan Tuhan-Tuhan yang menjadi perantara untuk menuju Tuhan yang tertinggi. Itu semua agama. Kecuali Islam. Syubhat mereka yang ketujuh, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal ini adalah wali-wali Allah. Mereka orang-orang saleh. Mereka para nabi. Pastilah mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dunia dan di akhirat. Para pendengar maupun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita cermati di sini, setiap bentuk kesesatan akan berupaya mencari hujjah, mencari dalil. Orang-orang musyrikin yang telah tergelincir ke dalam kesyirikan pun mereka berusaha membongkar dalil yang dapat menyesuaikan, yang dapat sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Kata mereka, orang-orang yang telah terkubur di sini adalah wali-wali Allah, orang-orang saleh, para nabi. Dan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan tentang keutamaan para wali-walinya. Sebagaimana terdapat dalam surat Yunus 22 sampai 24 yang tadi kita bacakan. Karena itulah kita boleh bergantung kepada mereka, karena mereka orang-orang saleh, dekat dengan Allah. Karena itulah kita boleh mencari berkah dengan bekas-bekas mereka, kubur-kubur mereka dan seterusnya. Karena itulah kita boleh mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Karena itulah kita boleh meminta kepada Allah dengan perantaraan kedudukan mereka, dengan hak mereka, dan berbagai macam bentuk omongan-omongan lainnya. Kata mereka, bukanlah salah, bahkan baik kalau kita berdoa, ya Allah, dengan hak wali fulan, kabulkan permintaanku. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad. Bijahil Sayyidina Muhammad. Atau mereka katakan, ya Allah, bihaqqi Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, bihadhati Abdul Qadir Jilani. Istajib doa'ana. Kabulkan doa kami. Kata mereka, ini adalah jalan yang paling dekat untuk dikabulkannya doa. Inilah syubhat-syubhat mereka. Jawabannya, kita katakan, sesungguhnya setiap orang-orang beriman adalah wali-wali Allah SWT. Walaupun mereka bertingkat-tingkat. Walaupun mereka bertingkat-tingkat amalannya, imannya. Tapi semua orang beriman adalah wali Allah SWT. Wali Allah tidak dapat engkau klaim si fulan wali Allah. Karena kewalian tersebut secara khusus harus membutuhkan dalil. Dari mana kau katakan si fulan wali Allah? Apakah Allah turunkan wahyu bahwasanya wali fulan adalah wali dia? Kuburan si fulan dalamnya adalah wali fulan. Kita katakan semua orang-orang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bertingkat-tingkat iman dan amal salehnya. Dan kita tidak boleh mengkhususkan seseorang seolah-olah benar-benar dia telah dapat tazkiyah, rekomendasi dari Allah, dia adalah wali, kecuali jika ada dalil daripada kitab maupun dari sunnah. Jika ada dalil yang menyaksikan terhadap seseorang dia adalah merupakan wali daripada Quran maupun sunnah, kita pun turut mempersaksikannya. Barang siapa yang ada keterangan dari Quran maupun sunnah yang menunjukkan kewaliannya, maka kita nggak boleh pastikan bahwasanya dia adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjelaskan bahwasanya Abdul Qadir rahimahullah taala adalah seorang wali? Apakah turun ayat Al-Quran? Apakah turun sunnah Rasulullah SAW? Nggak ada. Tapi kita harapkan setiap para ulama semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang saleh semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan dan kebaikan di kehidupan alam barzakh sana. Tapi untuk memastikan si fulan oleh Allah tanpa dalil bukanlah perkara yang gampang. Sampai kalau telah jelas-jelas terdapat dalil tentang si fulan adalah wali-wali Allah, sebagaimana sebagian para sahabat yang telah terdapat jelas dia adalah wali Allah, sebagaimana Umar, Abu Bakar dan lain-lainnya, kita tetap tidak boleh bergantung kepada mereka. Tidak boleh mencari berkah dari bekas-bekas mereka, bertabaruk dengan mereka. Tidak boleh meminta berdoa kepada Allah dengan perantaran hak mereka ataupun kedudukan mereka, karena semuanya adalah merupakan perantara-perantara kesyirikan dan merupakan perbuatan bid'ah yang diharamkan. Kita mencintai orang-orang saleh dan kita berupaya mencontoh mereka dalam amal-amal saleh pula. Tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan kultus terhadap mereka, mengangkat mereka lebih daripada seorang hamba. Karena sifat terlampau gulu, terlampau berlebihan dalam mengkultuskan seorang orang-orang saleh adalah merupakan awal terjadinya kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, tatkala mereka berlebih-lebihan mengkultuskan para wali-wali, akhirnya mereka menyembah mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang terjadi di banyak umat ini, pada kebanyakan umat ini terjadi kesyirikan lantaran terlampau berlebih-lebihan dalam mengkultuskan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memperingatkan agar kita tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan terhadap mereka, di mana Allah mengatakan, ya qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum
wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam cara beragama kalian. Bahkan Rasulullah bersabda, la tatruni kama atatin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Berkata Rasulullah dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka serulah aku, panggil aku Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, agama kita memerintahkan kita agar langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara, agar kita langsung menyembah Allah tanpa perantara, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita, tidak melalui perantara Rasulullah maupun para sahabat. Kalaulah itu kebaikan, pastilah para sahabat akan berperantara dengan Rasulullah SAW. Kalaulah itu kebaikan, pastilah para tabi'in, mereka akan berdoa melalui perantara para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, sekali Abu Bakar dan Umar, setelah Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Dan Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, serulah aku, mintalah kepadaku, akan kukabulkan doa kalian, tanpa ada perintah untuk berperantara di sini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambamu bertanya, jikalah hamba bertanya kepadaku, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan aku dekat. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku wahai Muhammad tentang diriku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Di sini ada perintah untuk berdoa tanpa ada perintah untuk berperantara dalam berdoa. Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Serulah, berdoalah kepada Tuhan kan langsung dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan. Enggak ada di sini perintah berperantara. Maka semua ayat memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah SWT. Ibnu Abbas menyebutkan dalam menafsirkan ayat yang berbunyi, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang berdoa mencari jalan kepada Tuhan mereka, mana yang paling mendekatkan mereka, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut daripada azabnya. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, dahulu kala orang-orang musyrik mereka berkata, kami menyembah malaikat, menyembah Al-Masih Ibnu Maryam, dan kami menyembah Uzair. Maka Allah menjelaskan, ulaika alladzina yad'un ay al-malaika al-ma'budah lahum yatabadaruna ila talabi al-qurbati ila Allah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu wa man kana kadzalika la yud'am Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang mereka minta ini, yakni baik berupa malaikat, berupa Al-Masih dan Uzair, orang-orang ini yang mereka harapkan, makhluk yang mereka harapkan ini, bahkan makhluk-makhluk ini sendiri pun berupaya berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalah malaikat mengharapkan rahmat Allah, takut azab Allah, demikian juga Isa maupun Uzair, maka mereka bukanlah Tuhan dan tidak layak untuk diminta. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ayat ini adalah merupakan ayat yang umum, mencakup siapapun disembah, baik berupa malaikat, jin, manusia, maka ini mencakup seluruhnya. Siapapun yang disembah, jikalah mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT, seperti malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka tidak pernah rela untuk disembah. Bahkan mereka sendiri menyembah Allah dan meminta kepada Allah SWT, mencari jalan agar mereka dekat kepada Allah SWT. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara syubhat mereka yang ke-8, mereka mengatakan bahwasanya kami menjadikan para wali-wali tersebut adalah merupakan sebagai perantara saja, wasilah saja, bukan mereka tujuan. Kata mereka, wali-wali ini kami datangi kuburannya bukan sebagai tujuan tapi di perantara saja.
Dan Allah memerintahkan kita untuk mencari perantara atau wasilah. Di mana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dalil ini digunakan oleh mereka tentang bolehnya berperantara. Dalam Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya jalan perantara. Dan dalam ayat lainnya, dalam surah Al-Isra ayat 57, Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka lah orang-orang yang berdoa mengharapkan kepada Tuhan mereka jalan yang dapat mendekatkan mereka. Mereka katakan dua ayat ini sebagai dalil bolehnya kita mengambil perantara-perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang-orang saleh, para nabi maupun para malaikat. Kita jawab bahwasanya pengertian wasilah dalam kedua ayat tersebut bukanlah sebagaimana mereka pahami. Karena pengertian wasilah yang benar adalah upaya, yakni jalan yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah SWT, yaitu amalan saleh. Perantara yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah amalan saleh. Perantara yang akan dapat menghubungkan seorang kepada Allah SWT adalah amalan salehnya saja. Karena tawassul, dalam agama kita dibagi menjadi dua. Ada tawassul yang diperintahkan, yang dibolehkan, dan ada tawassul yang dilarang. Tawassul atau berperantara dalam agama kita ya dibagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Adapun yang dibolehkan adalah, pertama, kita boleh bertawassul menyembah Allah SWT dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Kan Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah menyebutkan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Maka seorang muslim boleh dia berperantara dengan menyebut nama Allah dalam doanya. Dengan ucapan Ya Arhamar Rahimin, Ya Mannan, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ini boleh. Berperantara, bertawassul dalam meminta kepada Allah melalui nama-namanya yang mulia serta sifat-sifatnya yang agung. Yang kedua, yang dibolehkan bertawassul dengan menunjukkan kekerdilan diri kita, kerendahan diri kita kepada hadapan Allah SWT. Menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah SWT. Sebagaimana perantaraan Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah SWT, menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah. Apa dia ucapkan? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang paling rahmat kepada makhluk. Dengan itulah Allah menyembuhkannya. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi inni wahana al-'adhu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku telah tua, renta, ubanku telah penuh, dan aku tidak pernah sekalipun merasa putus asa daripada doa kepadamu. Ya Allah, berikanlah aku anak. Dan akhirnya Allah pun memberikan dia anak ketika dia telah berusia tua. Sebagaimana perantara yang diucapkan doa dalam doa Nabi Yunus alaihissalam, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Aku maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ini tawassul yang dibolehkan. Yang ketiga, tawassul dengan amalan-amalan saleh kita. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk gua. Kemudian gua tertutup dan masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan saleh mereka, maka Allah bukakan pintu gua tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Kita datang kepada orang saleh, kita katakan, wahai fulan, doakan aku kepada Allah SWT. Ini yang dibolehkan. Sebagaimana perkataan Rasulullah kepada Umar ketika Umar mau berangkat melaksanakan ibadah umrah, la tansana ya akhi min du'aik. Jangan lupakan kami dengan doamu. Doakan kami dengan doamu. Sebagaimana sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka. Maka ini perantara ataupun tawassul yang dibolehkan, yang ada dasarnya dalam agama kita. Adapun jenis kedua, tawassul yang dilarang, yakni bertawassul dengan zat makhluk, bertawassul dengan hak makhluk, bertawassul dengan kedudukan makhluk. Contohnya ada orang berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan fulan, atau dengan hak fulan, atau dengan kedudukan si fulan, baik orang tersebut telah meninggal ataupun masih hidup. Ini adalah merupakan
doa yang bid'ah dan diharamkan serta sarana menuju kesyirikan. Bahkan kalaulah dia dalam berperantara ini memberikan sebagian ibadah kepada orang yang dijadikan sebagai perantara tersebut, contohnya dia berperantara dengan seorang yang telah meninggal, kemudian dia juga sembelih di sana sembelihan untuk orang tersebut, maka dia telah tergelincir ke dalam syirik besar yang mengeluarkan diri daripada agama. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya dia bernazar di kuburan wali fulan, menyembelih di sana, berdoa kepadanya di sana, ya, memohon kepadanya bantuan, maka ini telah tergelincir ke dalam syirik besar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka yang ke-9, mereka berlandaskan dengan sebagian hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunannya dari jalan Utsman bin Hanif. Pernah seorang buta, kata mereka, ini dalil kami tentang bolehnya bertawasul dengan orang-orang saleh ataupun dengan Nabi ketika hidupnya atau ketika dia mati. Kata mereka, ini dalil kami. Pernah seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah, berdoalah engkau kepada Allah, an yu'afiyani, semoga Allah menyembuhkan kebutaanku." Dia datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah Anda kepada Allah agar Allah menyembuhkan kebutaanku." Apa kata Nabi? "In syi'ta da'utu." Kalau engkau mau, aku akan doakan engkau kepada Allah. "Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak." Tapi jika engkau mau dan itu lebih baik bagimu, bersabarlah engkau dan itu lebih utama bagimu. Qala fad'uh. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku pilih agar engkau mendoakan aku saja." Berarti dia tidak mampu bersabar dan kebutaannya. Maka Rasulullah perintahkan dia berwudu, memperbaiki wudunya. Kemudian Rasulullah hadirkan dia di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajarkan dia untuk mengucapkan doa yang berbunyi, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah." Rasulullah ajarkan kepada doa yang berbunyi, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku bertawajuh kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmah. Inni tawajjahtu bihi ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdi." Sesungguhnya aku bertawajuh dengan perantaraan dia kepada Tuhanku agar Allah Tuhanku mengabulkan hajatku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaatnya padaku. Berkata Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih, gharib, la na'rifu illa min riwayat Abi Ja'far wa huwa ghairul khatami. Kata mereka, fa hadzal hadits fihi tawajjuh ila Allah wa su'al bi Nabi Muhammad. Hadis ini menunjukkan boleh kita bertawajuh kepada Allah, bermohon kepadanya melalui perantara Muhammad. Kita jawab bahwasanya hadis ini kalaulah dia sahih, maka hadis ini enggak dapat dijadikan sebagai pegangan bolehnya bertawasul dengan zat Rasulullah, dengan diri Rasulullah. Karena kisah orang buta ini sebenarnya dia bertawasul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia katakan dalam pangkal hadis, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menyembuhkanku." Jadi ini bukan dapat dijadikan sebagai landasan bolehnya kita bertawasul dengan perantaraan Nabi, dengan diri Nabi. Yang boleh kita bertawasul dengan doa Nabi ketika beliau hidup, sebagaimana sahabat meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka. Kalaulah mereka Rasulullah telah meninggal, maka terputuslah amalan ini. Tak boleh kita datang kuburannya bertawasul dengan dirinya setelah dia meninggal. Boleh saja engkau datang kepada seorang saleh, engkau minta kepadanya untuk mendoakanmu. Dan dalam hadis ini dia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta doa Rasulullah agar Rasulullah menyembuhkan kebutaannya, dan Rasulullah mendoakannya. Maka dikatakan Allah, berikanlah syafaatnya kepadaku, yakni dengan doa Rasulullah, izinkanlah aku agar engkau kembalikan penglihatan mataku. Ini isi hadis. Bukan maknanya hadis ini boleh kita berperantara dengan Rasulullah, dengan dirinya. Nggak boleh. Walaupun dia masih hidup. Dan nggak pernah salah seorang sahabat pun yang berperantara langsung dengan diri Rasulullah ketika dia hidup. Tapi mereka berperantara dengan doa Rasulullah. Nggak pernah mereka katakan, "Ya Allah, dengan perantaraan Muhammad." Nggak pernah. Dengan hak Muhammad.
dengan kedudukan Muhammad, enggak pernah. Yang ada mereka datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah mendoakan mereka. Kemudian syubhat mereka yang ke-10, dan ini kita merupakan syubhat yang terakhir mungkin dari sekian banyak syubhat mereka. Terkadang mereka menjadikan mimpi sebagai landasan beragama mereka. Contohnya mereka berkata, si fulan datang ke kuburan wali fulan, kemudian dia bermimpi begini-begini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah, yang disebut dengan kisah Al-Utbi. Ini sangat masyhur sekali hujjah mereka ini. Semua ahlu al-batil yang bolehkan berpantara dengan pantaran Rasulullah SAW dengan dirinya, mereka menjadikan riwayat ini sebagai hujjah mereka. Padahal riwayat ini tidaklah benar. Walaupun disebutkan dalam sebagian kitab. Berkata Utbi, aku duduk di sisi kuburan Nabi SAW. Maka tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Dan dia berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan atasmu hai Rasulullah. Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Kalaulah mereka tatkala menzalimi diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad, maka mereka meminta ampunan kepada Allah dan Rasulullah meminta ampunan untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian berkata orang Arab tersebut kepada Nabi setelah dia meninggal di atas kuburannya, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi mustashfi'an bika ila rabbi. Aku datang kepadamu wahai Muhammad untuk mengharapkan agar dosa-dosaku diampunkan, minta syafaat dengan dirimu kepada Tuhanmu. Kemudian dia katakan dalam syairnya, ya khaira man dufinat fil ardi, ya khaira man dufinta fil ardi a'zamah, fataba man tayyibahunna al-qa'u wal akum. Wahai sebaik-baik manusia yang telah terpendam dalam tanah yang sangat mulia ini, nafsil fida'a li qabrin anta sakinuh, aku tebus diriku dengan engkau yang telah terkubur dalam kuburan ini, fihi al-ifaf wa fihi al-judul karam, makhluk yang dalamnya ada sifat iffah dan sifat kemuliaan serta kebaikan. Kemudian berangkatlah orang Arab tersebut. Berkata Utbi, maka aku pun tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia berkata kepadaku, wahai Utbi, kejar segera orang Arab Badui tersebut. Katakan kepadanya, Allah telah mengampuninya. Riwayatnya tidak benar. Walaupun disebutkan di sebagian kitab. Riwayatnya tidak sahih. Dan ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Mimpi dalam agama tidak dapat dijadikan sebagai landasan. Orang-orang sufi banyak menjadikan landasan mereka adalah mimpi. Dalam Islam telah sempurna dalil. Tidak boleh dijadikan mimpi sebagai landasan dalam beragama. Dan di antara syubhat mereka, yang terakhir mereka mengatakan, kalaulah memang tidak benar cara beragama kami, tapi kenapa toh terkadang orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali tertentu tercapai hajat mereka. Si fulan datang ke kuburan wali fulan, minta anak, akhirnya dia punya anak. Si fulan penyakitnya tak sembuh-sembuh, datang ke kuburan yang keramat wali fulan, sembuh penyakitnya. Kata mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka memang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, maka mereka layak untuk diminta dan diharap. Apa kita jawab? Tercapainya tujuan seorang ketika berdoa di sisi kuburan-kuburan atau minta kepada orang-orang yang telah terkubur bukan menunjukkan bolehnya amalan tersebut, bahkan itu telah merupakan kesyirikan. Karena Allah melarang kita untuk minta kepada makhluk. Karena Allah mengatakan agar kita minta kepada Allah SWT, menyembah kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku bermohon, bukan kepada makhluk. Kita katakan walaupun terkadang tercapai keinginan mereka yang mereka minta di sisi kuburan-kuburan tersebut, kita katakan itu terjadi sesuai dengan kebetulan, ketepatan, ketentuan Allah SWT saja. Sesuai dengan takdir Allah SWT saja. Karena banyak juga yang tidak terjadi, yang tidak tercapai. Berapa banyak orang sakit datang kuburan tidak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang yang tidak punya anak datang kuburan tidak dapat-dapat.
Tetapi terkadang ketepatan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi hal demikian. Jadi terjadinya dipenuhinya hajat mereka karena sesuai dengan takdir Allah. Bukan karena wali tersebut yang bisa memberikan kepada mereka hajat mereka, keinginan mereka. Mengabulkan keinginan mereka. Kalaulah sang wali yang telah meninggal mampu memenuhi hajat mereka, mengabulkan permohonan mereka, mampu melakukan sesuatu perbuatan, pastilah dia akan banyak-banyak berbuat untuk dirinya terlebih dahulu. Agar semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban pertama, itu hanyalah merupakan kebetulan saja. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir kauninya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, boleh jadi itulah bentuk istidraj ataupun fitnah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala semakin membuat tersesatnya hamba. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan bolehnya kita meminta kepada orang-orang yang telah meninggal atau bertawassul berperantara dengan mereka di kuburan-kuburan mereka. Walaupun terkadang tercapai tujuan kita. Ya, mungkin jadi karena kekhusyukan kita di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi sebagai fitnah bagi dia. Boleh jadi karena sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala saja. Tak dapat dijadikan sebagai landasan dasar. Inilah semua hujah-hujah mereka. Yang satu pun tidak ada yang benar. Walaupun sebagian berpegang teguh dengan Quran kata mereka, tapi mereka salah dalam menafsirkannya. Salah dalam mengartikannya. Bahkan sebagian sufi mengatakan syirik itu bukan meminta kepada wali, bukan berperantara dengan wali. Kata mereka, yakni kaum sufi, syirik itu adalah engkau terlampau condong, tergila-gila kepada dunia, sibuk mencari dunia. Kata mereka, itu syirik. Kalau orang bekerja, mencari dunia, dikatakan itu syirik. Menyembah dunia, mereka katakan, itu yang syirik. Kata Syekh Dr. Saleh, sesungguhnya mereka hanya ingin menyembunyikan kesyirikan besar yang mereka simpan, yang mereka selalu pendam dalam memuliakan kuburan, mengutuskan kuburan. Sifat gulu mereka yang berlebihan terhadap para syekh-syekh mereka. Padahal, kalaulah seorang menuntut dunia, mencari dunia, adalah merupakan perkara yang mubah saja. Bahkan Allah perintahkan kita untuk mencari kehidupan dunia. Apalagi dijadikan sebagai sarana untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebagaimana ungkapan mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah syubhat-syubhat mereka yang selalu mereka gembar-gemburkan untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah bantah syubhat-syubhat mereka semua dengan kitabnya dan dengan sunnah Rasulnya mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita untuk tidak tergelincir kepada kesyirikan, tidak terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang musyrikin sepanjang zaman yang selalu membisikkan satu sama lainnya kesesatan yang terkadang mereka samar-samarkan dalil. Mereka ambil dalil-dalil yang sesuai dengan kehendak mereka dalam menafsirkannya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin. Bismillah. Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika bertanya kepadamu, wahai Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku. Falastajibuli wal yu'minu bi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah langsung tanpa perantara. Karena Allah katakan aku dekat. Kalaulah memang lebih baik berperantara kepada Rasulullah, pasti Allah akan katakan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku disembah dengan melalui perantaranmu. Tapi enggak ada Allah katakan demikian. Aku dekat. Aku langsung mengabulkan tanpa harus perantara dirimu. Ini makna ayat. Allah itu dekat, dan makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala yakni kedekatan dalam ilmunya, kekuasaannya. Bukan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, karena Allah di atas arasy bersemayam. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diartikan bahwasanya itu maknanya adalah dekat dengan ilmunya,
kekuasaannya, pengawasannya, bukan dengan zatnya. Karena Allah mustahil menyatu dengan makhluk. Karena Allah nggak akan pernah menyatu dengan makhluk sekalipun. Sebagaimana berkata Imam Auza'i, kami semua para tabi'in sepakat Allah berpisah daripada makhluknya. Di atas arasnya bersemayam. Ya, itu mungkin penafsiran mengenai ayat itu. Alhamdulillah ba'du. Tentunya ajak mereka berpikir dengan logika. Datangkan kepada mereka dalil daripada Quran maupun Sunnah. Katakan kepada mereka, kalaulah nggak ada hari berbangkit, alangkah nikmatnya kehidupan di dunia ini. Alangkah nikmatnya orang-orang yang menzalimi manusia, yang memakan harta manusia. Alangkah nikmatnya para koruptor. Alangkah nikmatnya kehidupan orang-orang yang zalim, menzalimi manusia, menyiksa manusia, membunuh manusia, mencuri hartanya, merampok, memperkosa. Kalaulah nggak ada hari berbangkit, alangkah nikmatnya hidup mereka. Mereka ambil harta manusia, mereka rampok, mereka perkosa perempuan-perempuannya, mereka bunuh, setelah itu mereka bakar rumahnya. Alangkah nikmatnya mereka kalau nggak ada hari berbangkit. Di mana letak akal kita? Makanya Allah SWT tunda mereka. Perhitungannya kelak pada hari kiamat. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami tunda mereka untuk suatu hari kelak ketika mata mereka terbelalak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mustahil enggak akan ada hari berbangkit, mustahil sekali. Dan bumi ini akan binasa suatu saat kelak. Karena mereka berpaham dunia ini akan terus-menerus begini. Ya, enggak akan pernah binasa. Bumi ini suatu saat akan binasa, akan hancur binasa. Akan ada berkesudahannya, akan ada ujungnya. Bacakan kepada mereka ayat Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim daripada sunnah Rasulullah dan lainnya. Kalau mereka membangkang, maka ya, karena kita nggak memiliki kekuasaan, tinggalkan mereka dan tunggulah azab Allah yang akan menimpa mereka kelak. Allahu ta'ala alam. Bertawassul dengan perantaraan makhluk, dengan diri mereka, dengan hak mereka, dengan kedudukan mereka adalah merupakan perbuatan diharamkan dan bid'ah, dan adalah merupakan jalan menuju kesyirikan. Karena syaitan menggelincirkan manusia bukan secara sekaligus, perlahan-lahan. Ya, lihatlah syaitan menggelincirkan kaum Nabi Nuh. Pertama dikatakan syaitan kepada mereka, apa tanda bukti bakti kalian kepada orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut? Ada namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kalau kalian merupakan orang-orang yang berbudi, berakal, berpekerti, memiliki kebaikan, pastilah kalian akan selalu mengenang orang-orang yang telah meninggal dahulu, orang saleh yang telah mendakwahi kalian. Kenapa tidak akan buat patung-patung mereka? Akhirnya dibuatlah patung-patung dan belum disembah. Zaman berikutnya, syaitan berkata, alangkah sulitnya kalian setiap tahun sekali datang menjenguk patung-patung tersebut memperingati mereka. Kalaulah kubuatkan bagi kalian di rumah-rumah kalian sendiri, patung-patung mereka akan semakin mudah akan mengenang mereka, mengingat mereka. Akhirnya dibuatkan syaitan. Setiap rumah ada patung-patung mereka, ada patung orang-orang saleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian zaman demi zaman ketika sudah hilang orang-orang berilmu, akhirnya Tuhan-Tuhan ini pun, berhala-berhala ini yang dahulu kala sebagai simbol saja, berubah menjadi perantara kepada Allah SWT, terakhir menjadi tujuan sebagai tempat meminta dan memuja. Maka bertawasul kepada orang-orang salih dengan perantara mereka, dengan hak Abdul Qadir Jailani contohnya, dengan hak wali fulan contohnya. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, tidak para sahabat maupun para tabi'in. Kalaulah ini kebaikan, pasti para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah berlamba-lamba datang ke kuburan Nabi berkata, ya Rasulullah, ya Allah, dengan perantara Nabi Muhammad, sembuhkan kami, turunkan hujan, tapi enggak pernah terjadi. Bahkan ketika masa pancaklik datang mencekam, beberapa tahun enggak turun hujan, sehingga Umar mengumpulkan para sahabat. Sehingga Umar mendatangi Abbas, pamannya Rasulullah, dan berkata, ya Abbas, pamannya Rasulullah, dahulu ketika Rasulullah hidup, jikalau kami menderita kemarau yang panjang, kami bermohon kepada Allah dengan doa Nabi kami,
Maka dia berdoa kepada Allah dan Allah turunkan hujan. Maka sekarang berdoalah engkau. Angkatlah kedua tanganmu kepada Allah SWT. Maka Abbas pun berdoa, maka turunlah hujan. Kalaulah boleh berpantara dengan Rasulullah, tidak akan mungkin Umar menggantikan Rasulullah dengan posisi Abbas. Tapi karena nggak boleh. Semua kita sepakat, orang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah kita dapati dalam berbagai macam bentuk keadaan yang terjepit, mereka berpantara dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seterusnya. Bahkan para imam yang 4. Imam Syafi'i yang kita akui keilmuannya. Dan gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan sesepuh mereka, Abu Hanifah, tidak pernah membolehkan berdoa melalui perantara mereka. Perantara Nabi-Nabi maupun orang saleh. Enggak ada pernah kita katakan, ya Allah, dengan perantara Imam Syafi'i rahimahullah, kabulkan doaku. Enggak pernah Rasulullah, enggak pernah Imam Syafi'i ajarkan demikian. Tidak dalam kitabnya, maupun dalam buku murid-muridnya yang mu'tabar, yang terdahulu. Bahkan ini merupakan sarana, karena dari sinilah berangkat kesyirikan. Pertama-tamanya hanya berpantara, ya, datang ke kuburan si fulan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan perantaraan walimu ini yang saleh, kabulkanlah doaku. Ini yang pertama. Lambat laun ya, langsung dia berkata, wahai wali fulan, bantuanmu, wahai wali fulan, kabulkan doaku. Mintakan kepada Allah akan mengabulkan doaku. Jadilah kesyirikan akbar. Dan itu telah terjadi. Banyak kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat tujuan untuk meminta, mengharap dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan bolehnya berpantara dengan apa? Di antaranya disebutkan, tapi semuanya bermasalah. Mereka sebutkan hujah tentang kisah berpantaranya Adam dengan Nabi Muhammad ketika Adam memakan buah yang dilarang Allah. Maka di situ Adam melihat, ya, Adam Muhammad dan dia berpantara dengan Muhammad. Tapi hadisnya batil. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang bolehkan berpantara dengan hak fulan atau dengan hak Rasulullah ataupun dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan ambil agama Anda daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Jikalau para guru-guru kita mengajarkan sesuatu yang salah, tak boleh kita ikuti mereka. Wallahu ta'ala alam. Tentang masalah salat hajat berjamaah, kita tidak mengetahui adanya salat hajat berjamaah. Dan untuk mencarikan dalil tentang salat hajat secara khusus enggak ada. Kecuali hanyalah penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ini dalil untuk salat hajat. Tapi adapun secara khusus tidak ada dalil mengenai salat hajat. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu syai'un laja ila shalah. Ada Rasulullah jika dalam kondisi begitu menegangkan baginya sesuatu perkara, dia langsung salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil mengenai masalah salat hajat. Yang sebenarnya enggak ada kekhususannya. Enggak ada dalam Islam yang namanya salat hajat. Tetapi seorang boleh dalam meminta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan dengan salat terlebih dahulu. Wallahu taala alam, tapi bukan dikerjakan dengan jemaah. Ya, kita hendaklah banyaknya bersabar menghadapi masyarakat. Banyak mereka yang mungkin kena banyak sekali syubhat di otak mereka yang mereka dapatkan daripada guru-guru mereka terdahulu. Memang agak sedikit sulit, tapi kita dibutuhkan untuk bersabar banyak. Apalagi terkadang kita yang menyampaikan dalam pandangan mereka masih di bawah mereka. Ya, boleh jadi mereka punya sedikit ilmu, mungkin bisa bahasa Arab sedikit, mungkin bisa baca buku sedikit. Dan antum menyampaikan mungkin enggak bisa baca buku, enggak punya ilmu. Ketika antum sampaikan dia tidak akan terima, ada syubhat di situ. Ya, sabar, mungkin bawakan kepadanya buku, berdoa kepada Allah agar Allah menunjukinya, ya, agar membimbingnya. Selalulah bersilaturahmi kepadanya dengan cara yang baik-baik. Ya, semoga Allah membimbingnya kepada kebenaran. Adapun salat belakangnya, selama dia bid'ahnya tidak membuat keluar daripada agama, kita tetap boleh salat belakang seorang. Walaupun dia ahlu bid'ah sekalipun. Kita boleh salat di belakang ahlu bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir. Kalaulah memang benar kita memang diperintahkan untuk bertawasul kepada Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, mana perintahnya? Siapa yang mengesahkan Abdul Qadir sebagai wali? Apakah ada keterangan dari ayat, dari hadis, dari Rasulullah, dari para sahabat?
Nggak ada keterangan. Kita akui Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala seorang alim besar di zamannya. Dia memiliki banyak bunid, dia memiliki banyak kitab dan seterusnya. Ya, dan dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dia tidak pernah mengajarkan orang untuk berpentar dengan dirinya. Wallahu ta'ala alam.